Kita lanjutkan perbincangan terkait dengan penemuan. Saya dikoreksi oleh Pak Dirjen, katanya harus dibedakan antara kalau di Lampung itu adalah asli tapi belangkonya asli tapi masih kosong datanya, dan kalau yang di Pasar Pramuka dan Pramuka Pojok adalah KTP elektroniknya yang palsu secara keseluruhan. Saya ke Bung Ferdinand, tadi Anda sampai Bung Ferdinand. Tadi Anda sampai di permintaan bahwa Dirjen Dukcapil harus serius. Definisi serius itu seperti apa menurut Anda? Ya, jadi begini, namanya data palsu pada satu ketika dan satu kesempatan bisa digunakan untuk mengelabui, menipu dan memanipulasi. Ini kan yang kita khawatirkan. Sementara semua sistem di negara kita ini belum semua mendapat fasilitas card reader seperti yang perbankan saja belum semua. Artinya nanti pada satu titik tertentu orang akan membuka rekening dengan nama palsu, identitas palsu yang tidak terlacak. Ya, Bung Ferdinand, tadi Pak Dirjen sudah menjelaskan nanti di beberapa TPS ada sampling disediakan card reader. Itu cukup menurut Anda? Kita punya 800.000 lebih TPS. Apakah samplingnya berapa banyak? Apakah 5? Menurut Anda harus 800.000 itu harus ada card readernya maksudnya di seluruh TPS? Nah, di sini kita tidak menuntut card reader hadir di TPS, tetapi keseriusan dari pemerintah mengakhiri dan menghabisi perilaku pemalsuan seperti ini. Karena seperti saya sampaikan tadi, mulai dari zaman Pilkada DKI, ini kasus sudah timbul, tetapi kita tidak mendengar sampai sekarang penyelesaiannya sejauh mana. Bahkan alamat pengirimannya dulu kan jelas, namanya jelas, tujuannya jelas. Ini tidak terlacak bagi kami sampai sekarang apa yang dilakukan pemerintah terhadap kasus itu. Nah, kalau sekarang kemudian terulang kembali seperti ini, ya kan, artinya kami mencurigai dan mempertanyakan keseriusan pemerintah menjaga data nasional kependudukan kita. Namanya palsu, sampaikan bisa satu saat tertentu bisa digunakan untuk menipu, termasuk mencederai demokrasi kita. Karena kalau sudah KTP dipalsukan, surat pengantar TPS pun bisa dipalsukan bahwa TPS lain. Bung Ferdinand, saya harus bagi dua hal dari poin Anda tadi, soal ranah hukum dan juga soal ranah yang menjadi bagian dari Pak Dirjen. Gak mungkin saya soal hukum saya tanyakan kepada Pak Dirjen. Ke Bu Irma dulu deh. Betul pemerintah dalam hal ini pihak penegak hukum ya, pemerintah dalam arti penegak hukum tidak serius atau memang belum terungkap sampai saat ini siapa tidak terbuka gitu proses hukumnya? Saya kira pemerintah tentu harus terbuka kalau memang bukti-buktinya sudah ditemukan. Sebagai contoh begini, yang kasus yang di mana, yang berapa karung yang tiba-tiba dibuang, KTP yang dibuang di Bogor. Nah, saya justru mencurigai, kalau saya terus terang juga mencurigai, ini justru aneh gitu loh ya. Kenapa tidak diserahkan kepada pemerintah, justru malah diabur-abur, dibuang-buang gitu ya. Nah, ini kan ada kecurigaan juga dari pihak kami bahwa ini sengaja untuk mendowngrade pemerintah bisa juga gitu loh ya. Jadi bukan hanya pihak sana yang bisa curiga, kami juga bisa curiga bahwa ini juga bisa dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Tetapi menurut saya kita boleh curiga, sama-sama curiga, tapi kita kedepankan azas praduga tidak bersalah gitu ya. Mari kita sama-sama selesaikan ini. Kalau saya sih kami tidak ingin berandai-andai gitu ya, tetap harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan pihak yang berwajib harus menyelesaikan ini secara tuntas dan terbuka. Sampai kapan, apakah harus ada batasan waktu mengingat bahwa pemilu kita tentu nggak bisa diundur 17 April. Menurut Anda sesegera mungkin, definisi sesegera mungkin untuk diselesaikan? Oh iya, tentu sesegera mungkin karena kita juga tidak mau demokrasi kita tercederai sehingga nanti ketika ada salah satu yang menang kemudian diklaim itu tidak sah. Tentu kami juga tidak mau itu gitu. Bukan pihak lain pun tidak mau, kami pun sama tidak maunya dan sama khawatirnya gitu ya. Bukan cuma pihak lain yang khawatir tapi kami juga khawatir. Oke, semua pihak khawatir. Pak Dirjen, di ranah Anda tentu bagian dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, proses hukum tengah berjalan. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada publik untuk meyakinkan mau dukung siapapun di Pilpres, mau dukung siapapun calegnya bahwa pesta demokrasi kita bisa berjalan dengan lancar, semua orang yang punya hak pilih bisa menggunakan hak pilih. Saya ingin dulu memberikan jawaban ke Mas Ferry tadi ya. Ferdinand. Bahwa data kependudukan kita tidak ada yang bocor. Karena yang tadi di-mention oleh Pak Ferdinand adalah satu belangko yang di Lampung, itu kosong, tidak ada isinya. Belum ada datanya. Yang kedua, yang palsu itu. Semua yang palsu tidak terkoneksi dengan data center.
datanya juga palsu. Sederhananya yang palsu berarti nomor induk kependudukannya Semuanya juga palsu. Oke. datanya palsu. Jadi ada salah analisis dari Mas Ferdinand tadi, salah peta masalah sehingga salah peta kesimpulannya, salah konklusinya. Oleh karena itu ingin saya sampaikan bahwa data center kita aman. Data center kita terkoneksi dengan KPU. Ya kan? KPU kita berikan password untuk bisa ngecek. Dengan data yang mulai kita rapikan, insya Allah DPT yang disusun KPU bisa mulai lebih akurat, bisa mulai lebih baik. Kami bantu penuh. Masyarakat tidak perlu khawatir, belangko kalau dapat dari Dukcapil kita jamin asli. Tapi saya tidak jamin kalau dapat KTPL dari Pasar Pramuka. Nah ini saya mohon aparat penegak hukum, mari kita tegas saja, kita tindak saja yang di Pasar Pramuka. Kalau perlu kita razia bareng-bareng. Bung Ferdinand, itu cukup menurut Anda apa yang disampaikan Pak Dirjen? Jadi, kalau yang disampaikan Pak Dirjen, jadi kalau kita kembali ke kasus pilkada dulu, itu sudah kita teliti nick-nya, kita masukkan ke aplikasi yang ada untuk pengecekan, namanya muncul. Jadi kalau dibilang tidak ya saya pikir ini salah juga. Jadi yang kita pertanyakan sekarang ini, kenapa masalah seperti ini terus muncul? Nah harus dijawab Pak Dirjen. Soal nomor induk kependudukan Pak Dirjen. Pak Ferdinand, yang namanya KTP palsu itu, nick-nya benar dibuka bisa. Tapi coba lihat, yang 36 kiriman dari Kamboja itu fotonya diganti. Jadi di KTP namanya Zudan Arif Fakrullah, tapi fotonya diganti orang berwajah sipit. Itulah yang disebut KTP palsu. Oke, tapi nggak bisa milih dong kalau gitu, atau bisa milih? Jadi tetap nggak bisa milih dia. Mau milih datang ke TPS kan dicurigain. Wong namanya Zudan Arif Fakrullah kan tahu. Kalau di desa saya, Zudan Arif Fakrullah kan ini. Loh kok dia pakai alamat saya kok wajahnya beda. Nah itu Bung Ferdinand, ada verifikasi faktual di petugas TPS? Menggunakan surat pengantar pemilih TPS lain yang palsu juga bagaimana? Ya nggak bisa memilih TPS. Nah, kalau namanya sudah palsu kan sudah di luar domain dari kita semua gitu. Kita tanya ke Bu Irma, kalau semuanya palsu, surat pengantar palsu, semua katanya bisa dipalsukan. Ya, jadi kita harus berpikir positif ya. Yang pertama harus kita lihat juga bahwa semua partai politik itu punya saksi. Punya saksi loh semua partai politik. Kemudian yang namanya KPPS itu juga kan dia punya pegangan, ya. Kita sebagai pemilih untuk mencoblos itu kita sudah dikasih dari kelurahan masing-masing. Surat panggilan ya. Sudah ada surat panggilan di kelurahan dan itu semuanya sudah terdaftar. Nah daftar itu biasanya juga ditempelin di TPS-TPS. Di depan ya? Ya, jadi kan pasti ketahuan kalau ada yang misalnya, loh ini bukan warga saya kok dia nyoblos di sini. Gitu. Nah ini kan sebenarnya juga bisa diklarifikasi. Gitu. Nah hal-hal seperti ini ya kita akan selesaikan bersama-sama. Kalau saya sih ingin sampaikan bahwa polisi cepat segera melakukan investigasi, kemudian tangkap pelakunya, sampaikan ke publik. Supaya tidak ada kecurigaan-kecurigaan gitu ya. Jangan ada negative thinking dan lain sebagainya gitu. Kalau mau bicara negative thinking, semua orang pasti punya negative thinking. Punya kekhawatiran yang sama, karena kami pun juga punya kekhawatiran yang sama, terus terang. Kenapa? Terus terang saja menurut kami juga ada sebagian dari penyelenggara pemilu yang tidak fair juga kepada kita. Gitu. Kalau kita mau bicara bahwa wah kita ini dizalimin, kita juga dizalimin loh. Jangan dibilang nggak dizalimin gitu ya. Bung Ferdinand tadi sebenarnya itu semua sama kok ya. Dari sana curiga, kami juga curiga. Untuk jaga. Sana khawatir, kami juga khawatir. Gitu. Bung Ferdinand sama-sama khawatir. Bung Ferdinand dari tim kampanye nasional juga sama-sama khawatirnya. Tidak menyalahkan tim pemenangan Jokowi Maruf, kami mempertanyakan posisi. Kita juga nggak ada nyalahin mereka. Nggak ada yang nyalahin. Sama-sama kita bicara malam ini untuk jaga, meminta perspektif dari masing-masing pihak untuk cari-cari solusi. Kira-kira makanya pertanyaan-pertanyaan saya tadi adalah soal bagaimana solusinya, sampai kapan kita dirundung dengan kekhawatiran semacam ini. Penegakan hukum yang harus ditetapkan untuk ini, dan Kementerian Dalam Negeri harus betul-betul bekerja sama dengan kepolisian. Contoh saya bilang, Pilkada Jakarta sudah berlalu 2 tahun, sampai 1 tahun lebih. Tapi masalah itu sampai sekarang kita tidak menemukan apakah ditindak itu penerima KTP-nya atau bagaimana. Kita tidak tahu sampai sekarang. Artinya kita melihat Kemendagri pun tidak serius dalam hal ini. Nah itu yang kita pertanyakan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kalau kami tidak menyalahkan tim Jokowi Maruf dan penduduk Jokowi Maruf. Oke, kita tanya deh dengan bahasa Anda atau istilah Anda. Pak Dirjen serius nggak sih Kependudukan dan Catatan Sipil, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri serius nggak sih nanganin soal nomor induk kependudukan yang seharusnya tunggal untuk setiap warga negara Indonesia yang sudah punya hak? Sekarang kita sudah memiliki 263 juta data penduduk yang ada dalam database. Sekarang sudah ada 1.130 lembaga yang kerjasama untuk akses data Dukcapil.
1.130. Yang 800 itu bank. Oke. 50 lembaga asuransi, 45 lembaga pembiayaan, Polri untuk membuat SIM, Badan Pertanahan, BPJS, sudah menggunakan data Dukcapil. Kita sedang menuju yang namanya masa depan single identity number. Jadi misalnya ya, saya ketik namanya Mas Ferdinand Huta Heian, keluar nomor handphonenya, keluar nomor BPJS-nya, keluar NPWP-nya. Ke depan akan seperti itu. Bank juga bisa menggunakan itu. Pasti, Ya. iya. Oke. Sama-sama malam ini kita duduk bersama penonton Sapa Indonesia Malam juga menyaksikan hanya untuk satu kepentingan ya. Kita bicara bahwa kita jaga sama-sama apapun bisa kita lakukan dari apa yang bisa kita berikan untuk menjaga derajat demokrasi, pesta demokrasi kita tidak tercederai oleh hal-hal semacam ini. Bu Irma terima kasih, Pak Dirjen terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Bung Ferdinand juga terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui sambungan